Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik, tepat, dan benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan karunia-karunia ilahi, ya. Karunia-karunia ilahi. Kita perlu tahu bahwa karunia ilahi ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya, yaitu kepada orang percaya, pada gerejanya. Untuk apa? Untuk menjadi alat bantu yang luar biasa dalam melakukan perintah Tuhan, ya, dalam dunia ini. Juga menjadi alat dan sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Menjadi alat dan sarana juga kemudian untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan, tidak ada yang mustahilan bagi Tuhan, ya. Dan juga alat bantu dan sarana untuk memberikan pertolongan dari Tuhan kepada umatnya yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena orang yang dipercayakan Tuhan untuk menerima itu, tapi mutlak semata-mata karena Dia, yaitu Tuhan, milik Dia, milik Tuhan, karyanya, karya Tuhan. Nah, jadi bukan dari orang itu sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik dan benar, dan kita pegang teguh andai kata kita menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk dipercayakan karunia-karunia ilahi daripadanya. Yang pertama, nah, kita perlu mengerti, kita perlu mengambil sikap yang benar, bahwa kalaupun sampai ada kita diizinkan atau diperkenankannya untuk bisa atau mampu membuat tanda-tanda heran, mujizat dengan karunia itu, misalnya sepertinya meneduhkan badai yang sedang mengamuk, atau kemudian menghentikan hujan yang lebat yang turun, atau sebaliknya bahkan mendatangkan hujan seperti Nabi Elia itu, ya, atau menghentikan wabah pandemi yang mengamuk, atau mengusir setan-setan, atau menyembuhkan penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang tak tersembuhkan pun, atau bahkan juga membangkitkan orang-orang mati dan seterusnya. Itu sebenarnya bukanlah kemampuan daripada yang bersangkutan, tapi sepenuhnya karya Tuhan semata, tapi lewat Dia, karena Tuhan mengerjakannya, mempercayakannya lewat dirinya. Karena itu hal-hal lain yang perlu kita ingat, ya, bahwa karunia itu diberikannya kepada tiap orang berbeda-beda, tidak mesti sama. Kenapa ini kok dapatnya ini, kenapa sih itu kok dapatnya itu terserah kepada Tuhan. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi bisa berbeda-beda tergantung kehendak Tuhan sendiri. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya itu, semua karunia itu dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, Roh Kudus, Rohnya Allah, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi berarti berbeda-beda seperti yang dikehendakinya, ya. Jadi menurut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa memerintah Tuhan tuh minta ini itu, minta itu. Saya minta yang seperti ini, seperti dia Tuhan. Saya minta yang seperti dia. Tidak bisa juga kita paksakan, terserah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Dan karena berbeda-beda, jangan dibanding-bandingkan. Tidak perlu dibanding-bandingkan mana yang lebih hebat, mana yang lebih dahsyat, karena semua itu ada Tuhan yang kerjakan dan semua dahsyat, ya.
Tapi kalau toh mau tahu yang terbesar, apa itu? Itu kasih, itu bukan karunia, tapi itu adalah hakikat dari Tuhan sendiri, ya. Kasih ini tidak termasuk karunia penyataan Roh Kudus loh ya, tapi adalah hakikat dari Tuhan sendiri. Karena itu janganlah kita membanding-bandingkan atau kemudian merasa lebih hebat daripada yang lain karunia-karunia yang berbeda-beda ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, haruslah karunia itu dikembangkan ya, dengan cara jangan dianggurkan ya, dipakai untuk pelayanan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pertama kita baca di Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia ya, atau kalau kita lihat Lukas 11 ayat 42. Tapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, dan kamu membayar persepuluhan dari serasi, igu dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jangan dianggurkan. Semua yang dari Tuhan harus kita lakukan. Perintahnya lah, karunia lah, semua harus kita kembangkan dengan baik ya. Kalau kita dianugerahi karunia, itulah salah satu pertanda bahwa perintah Tuhan sudah diturunkan kepada yang mendapatkan itu. Untuk apa? Untuk dijalankan di dunia ini, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan seperti yang tadi. Itu termasuk perintah Tuhan juga. Jadi jangan diabaikan. Wah, kalau menabur saya mau, kalau bayar persepuluhan saya mau, ibadah saya mau, tapi mengembangkan karunia, wah males saya. Nah, ini mengabaikan perintah Tuhan. Semua kamu lakukan, tapi satu kamu abaikan. Hati-hati, itu suruhan jadi salah juga ya. Jadi jangan keliru kita menafsirkan. Jadi karunia itu perlu dimanfaatkan seperti disebutkan dalam bagian pendahuluan tadi, dan jangan diabaikan. Yang ketiga, bahwa kita harus selalu sadar bahwa itu karunia itu betapapun hebatnya, itu sama sekali bukan milik kita, tapi hanya dikerjakan melalui kita. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 6 dan 7. Ada rupa-rupa karunia, tapi ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi Tuhan yang mengerjakan, tapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri ya. Dikerjakannya melalui kita, tapi sama sekali bukan milik kita, sama sekali bukan kemampuan kita. Jadi karunia ini adalah suatu pelayanan untuk kepentingan bersama. Jadi ada tugas kita untuk melakukan dan mempraktekkan yang bukan milik kita sendiri itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maunya Tuhan, untuk kepentingan yang punya, yaitu kepentingan kemuliaan Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan untuk wujudkan kasih Tuhan buat semua umatnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena ada juga orang yang berdoa minta karunia pada Tuhan untuk kalau dirinya atau keluarganya lagi butuh, digunakan karunia itu. Itu namanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apalagi harus kita pahami, yang punya banyak karunia ya, bahkan dahsyat sekali, bukanlah jaminan ya, bukan jaminan, artinya belum tentu pasti bisa masuk surga. Hati-hati loh, walaupun waduh karunia saya hebat, saya pasti dapat istana di surga, itu keliru. Karena Tuhan juga mengatakan di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23 ya, karunia dahsyat ini. Tetapi Tuhan mengatakan, pergilah kamu ya, karena kamu membuat kejahatan, tidak akan masuk surga. Kita lihat ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang loh ya, banyak ya, bukan sedikit ya, bukan beberapa orang ya, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, punya karunia nubuat.
dan mengusir setan demi namamu, punya karunia untuk mengusir setan-setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, membangkitkan orang mati, memindahkan gunung, meneduhkan badai, meneduhkan pandemi dan sebagainya. Tetapi ya ini ya, walaupun banyak karunia, dahsyat sekali karunianya, tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi artinya betapa hebat pun karunia itu, betapa banyak pun karunia itu, belum tentu itu menjadi jaminan pasti masuk surga. Tapi kehidupan kita yang lain, itu aspek kehidupan yang lain, apakah sesuai atau tidak dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itu yang lebih menentukan lagi ya. Bukan berarti kalau gitu kan orang yang tidak punya karunia, orang yang tidak dianugerahi karunia, tidak bisa masuk surga dong kalau gitu. Nah inilah yang harus kita pahami dengan baik, agar jangan salah kira, salah sangka ya. Jadi terutama bila ada perintah Tuhan yang diabaikan, tidak dilakukan, maka hati-hati, jangan kita lengah, jangan kita lalai ya. Karena itu apa yang kita simpulkan, janganlah terlalu berbangga hati kalau mendapat kepercayaan dari Tuhan, diberikan karunia. Jangan menjadi sombong, jangan banding-bandingkan dengan orang lain, saya yang lebih hebat, saya yang lebih begini. Tidak usah, tidak perlu dibanggakan kemana-mana, tidak perlu dipromosikan ya. Kegiatan promosi memang ada dunia bisnis, tapi kita bukan bergerak dunia bisnis. Karunia ilahi ini adalah bergerak di bidang rohani. Ini ada miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan semua kalau berlaku itu kan dikerjakan oleh Tuhan, hanya lewat kita gitu loh. Jadi kita ini cuma numpang lewat gitu kasarnya, kalau mau dibikin kasar gitu ngomongnya. Karena itu haruslah kita tahu diri, tidak lengah, tidak kemudian jatuh dalam keliru bahkan kejahatan di mata Tuhan. Biar kita semua bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selain
yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendakmu, jalanku kau arahkan. Terangmu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Bagaimanakah hari depanku, dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersama